Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya mau upgrade memori RAM laptop. Kalian masih ingat nggak dengan laptop ini harganya 3 jutaan aja? Waktu itu di pengujiannya nggak bisa dipakai main game, berat banget gitu ya. Aduh, memang si laptop 3 jutaan ini dihususkan untuk para pelajar ya, untuk browsing-browsing, ngerjain tugas atau pekerja kantoran atau seorang admin gitu. Jadi pekerjaannya tuh nggak yang berat-berat. Tapi di video kali ini saya akan coba upgrade memori RAM-nya. Awalnya ini 4 GB. Saya upgrade ke 8 GB. Gimana performanya? Lalu di-upgrade lagi ke 16 GB. Gimana performanya? Kita akan bandingkan step per step. Wah, mantap banget. Apakah si laptop buat pelajar atau kerehore? Bukan kerehore sih. Memang ini baru harganya 3 jutaan. Laptop low end gitu ya. Bisa dipakai untuk main game. Nah, kita akan tes aja nanti gitu ya. Oke, jadi di sini tuh nantinya saya akan coba kasih sedikit tutorial ya, cara lepasin koper bawah untuk membuka si baut-bautnya, terus penyimpanan baut-bautnya seperti apa, terus cara bongkar memori RAM-nya tuh yang baik dan benar tuh seperti apa. Nah, simak aja sampai akhir gitu ya, karena ini mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, di sini saya udah beli memori RAM dari TeamGroup. Ini TeamGroup Elite DDR4, speednya 3200 MHz, ada yang 8 GB, ada yang 16 GB. Jadi, kenapa saya belinya yang 3200 MHz speednya? Karena saya udah tahu ya teman-teman, kalau misalkan si prosesor ini tuh menggunakan prosesor Intel N100. Ketika saya lihat di spesifikasi lengkap Intel atau di web Intelnya ya, si prosesor ini tuh support sampai kecepatan memori RAM 3200 MHz. Makanya untuk memaksimalkan prosesor dan untuk memaksimalkan si memori RAM-nya, saya beli speed 3200 MHz gitu ya. Kalau misalkan bawaannya ini 4 GB dengan speednya cuman di 2666 MHz aja. Memori RAM TeamGroup Elite DDR4 ini tuh punya garansi seumur hidup ya, seumur hidup. Siapa nggak tahu, yang penting lifetime aja. Jadi kalau misalkan si memori RAM ini rusak, kalian bisa langsung RMA aja ke distributor resminya. Misalkan si Team Elite ini saya belinya di distributor Poxon ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa atau rusak, ada kendala, kalian tinggal hubungin aja distributor resminya. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung saja bongkar si laptopnya ya. Ini Advanced Transformer yang kemarin ya. Di sini kita akan bongkar aja satu persatu bautnya, dan kalian harus siapkan obeng yang ada magnetnya supaya nanti pas pengambilan baut itu lebih mudah. Terus, nah ini poin penting nih ya teman-teman. Kalian ketika buka bautnya ya satu persatu, dan penyimpanan bautnya supaya nanti nggak kebalik, kalian harus susun juga. Nah, seperti ini ya. Nanti si bautnya ini kalau misalkan kalian simpennya sembarangan, kemungkinan ya bakalan salah nyimpen baut. Kenapa? Karena setiap baut di laptop itu biasanya panjangnya tuh berbeda. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek banget. Makanya di sini ketika kalian buka bautnya, kalian harus jejerin tuh ya. Yang sebelah bawah jejerin di bawah, yang tengah simpen di tengah, yang ujung kalian simpen di ujung supaya nanti nggak salah pasang baut. Jadi takutnya seperti ini teman-teman ya, ketika kalian masukkan baut dengan random gitu ya nyimpennya. Nah, si skrupnya itu kan dalam banget. Ketika kalian pasangkan baut yang pendek, karena ini diacak gitu ya kalian nyimpennya. Nah, makanya nanti si penguncian si laptop ini nggak akan kenceng gitu ya, karena salah posisi baut. Terus ketika udah semua dibuka bautnya, cara buka kopernya seperti ini, gampang aja ya teman-teman. Kalian siapkan kartu bekas SIM card gitu yang agak keras dikit, lalu kalian masukkan atau cari di pojokan yang posisinya biasanya lebih gampang tuh yang pojokan bawah ya. Nah ini seperti ini, kalian tinggal tarik aja pelan-pelan teman-teman. Nah, untuk di bagian deket pot, kalian harus hati-hati juga ngepasin si kartunya ya, karena ini untuk membuka klipnya aja ya, supaya bisa kelepas. Nah, setelah itu udah, nah ya gitu kan, jadi lebih gampang lah ya dengan bantuan atau alat yang nggak sulit dicari lah ya, bekas kartu gitu ya. Tapi untuk laptop-laptop yang dulu, yang tahun 2023, 2004, biasanya untuk koper-koper memori RAM, terus storage, nggak satu koper seperti ini ya. Biasanya tuh ada terpisah gitu ya sedikit. Jadi cuman dibuka 2 baut aja, terus dilepas. Tapi untuk laptop-laptop sekarang, biasanya kopernya udah utuh seperti ini. Jadi lebih mudah. Ketika dibuka, udah bisa langsung lihat baterainya, RAM-nya, storage-nya, dan lain-lain.
setelah seperti ini, langsung kita akan lepaskan bagian memori RAM yang ada di sini. Caranya gampang aja, kalian tinggal tarik ya bagian kanan kirinya, truk seperti itu. Nanti si memori RAM-nya akan keangkat seperti ini dan kalian bisa langsung lepaskan. Gampang banget. Terus cara pasangnya juga ya gampang banget juga. Nah, kan di memori RAM tuh biasanya ada lekukan dan di motherboardnya juga ada tonjolan. Kalian tinggal pasin aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan udah pas, tinggal ditekan aja. Truk seperti itu. Nanti akan bunyi truk. Berarti memori RAM udah terpasang dengan baik. Terus kalau misalkan kalian udah pasang memori RAM-nya, nggak usah setting di BIOS atau setting apapun ya. Karena ini udah default langsung berjalan sebagaimana mestinya. Kalian udah pasang memori RAM, tinggal nyalain aja si laptopnya dan dia akan berjalan dengan sendirinya. Kalau misalkan si memori RAM-nya cocok. Nah, biasanya teman-teman tuh ada yang suka bingung atau ragu juga ya, mau upgrade laptopnya tapi takut salah beli memori RAM. Kalian harus pastiin dulu yang pertama, laptop kalian tuh menggunakan memori RAM DDR berapa. Terus minimal juga voltasenya harus sama. Kan ada DDR3, ada DDR3L, ada DDR3U. Biasanya itu berbeda dari voltasenya. Yang L 1,35 volt, yang U di 1,25 volt. Terus kalau untuk DDR4 karena teknologinya udah lebih modern, voltasenya lebih ringan, biasanya di 1,2 volt. Nah, minimal kalian harus tahu dulu laptop kalian menggunakan memori RAM DDR berapa. Tapi kalau urusan speed, ya kecepatan, itu ya nggak jadi masalah sih sebetulnya ya. Misalkan ini awalnya 266 MHz gitu, kalian beli yang 3200 MHz, tapi si prosesornya hanya mendukung 266 MHz, nggak apa-apa, si laptop ini masih tetap jalan, cuman si memori yang speednya 3200 MHz bakalan turun, ngikutin batas maksimum si prosesornya, atau batas maksimum di motherboardnya di 266. Jadi ada penurunan kecepatan, tapi nggak apa-apa, itu masih tetap bisa booting, aman gitu ya. Terus Bang, gimana cara lihat speed memori RAM? Kalian tinggal klik aja CTRL, Shift, dan Escape, lalu nanti masuk ke tabnya memori RAM. Nah, di pojok kanan itu ada terlihat speed memori RAM dan size-nya berapa. Terus kalau misalkan pengen lebih detail lagi, kalian tinggal download aja CPU Z ya. Di situ bakalan kelihatan lebih rinci. Terus yang terakhir, kalian beli memori RAM dengan merek yang biasanya udah terkenal. Apalagi kalau misalkan di Indonesia dia punya garansi resmi. Nah, itu biasanya yang lebih worth it lah ya. Karena ini garansinya tuh lifetime ya. Jadi kalau ada apa-apa rusak atau segala macemnya gitu ya, ya tinggal di RMA aja. Terus pastiin juga untuk cari memori RAM jangan yang terlalu murah-murah banget. Kenapa? Karena chipset yang digunakan tuh pastinya berbeda. Untuk si memori RAM Team Group Elite DDR4 ini ya memang ini di kelas mid-end ya, harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Karena si chip yang digunakan di sini punya durability atau kualitas yang cukup baik. Makanya kalau misalkan kita beli memori RAM jangan yang murah-murah banget lah. Biasanya terjadi kalau di laptop itu beli memori RAM yang murah gitu. Terus chipsetnya tuh yang apa gitu ya, kurang terkenal, kurang bagus. Ketika ditancap di laptop, si laptopnya nggak mau booting. Padahal speed dan DDR-nya udah sama, tetap seperti itu. Makanya di sini merek juga harus diperhatikan gitu ya. Oke, udah ya, gampang banget kita upgrade memori RAM. Sekarang kita akan masuk ke pengujiannya ya. RAM 4GB, 8GB, dan 16GB di si laptop Advan T-Book Transformer ini. Laptop ini menggunakan prosesor N100 Intel Gen 12 yang support sampai 16GB 3200 MHz single channel. RAM bawaannya ini 4GB 2666 MHz. Oke, bisa lihat di sini perbandingan benchmarknya ya. Pertama, skor Cinebench R15 ya, mendapatkan 154 CB untuk multiscore-nya dan OpenGL-nya di 9,67 fps ketika RAM 4GB. Lalu kita upgrade menjadi RAM 8GB 3200 MHz mendapatkan skor multi lebih tinggi 395 CB dan OpenGL-nya di sini jauh meningkat sekali ya, mendapatkan 40,65 fps. Lalu ketika memori RAM-nya udah 16GB mendapatkan skor multi 402 dan OpenGL-nya 40,55 fps. Peningkatan di sini sangat berasa ketika upgrade memori RAM jadi 8GB. Udah paling pas lah ya memang RAM 8GB ini. Ketika RAM 16GB ini memang ada peningkatan namun hanya sedikit aja. Lanjut Cinebench R20, ketika memori RAM 4GB mendapatkan skor hanya 282 poin aja. Ketika RAM 8GB mendapatkan skor 831 poin. Wih, jauh banget ya. Dan ketika memori RAM 16GB hampir sama sih ya, mendapatkan skor 833 poin. Kalau diulang-ulang kemungkinan bakal mirip ya ketika memori RAM 8GB dan 16GB.
Lanjut, di pengujian Geeksbench 6, ketika memori RAM 4 GB, single core-nya mendapatkan 891 poin, multi-core-nya 1030 poin. Ketika memori RAM 8 GB, single core-nya mendapatkan 1120 poin dan multi-core-nya 1973 poin. Sedangkan ketika memori RAM 16 GB, single core-nya 1162 poin dan multi-core-nya 1725 poin. Ya, mirip-mirip lah ya 8 sama 16 GB. Dari hasil pengujian ini memang yang paling bodoh ketika RAM-nya di-upgrade ke 8 GB aja. Cukup gitu ya. Peningkatannya hampir sama ketika memori RAM di-upgrade ke 16 GB. Dan budget yang dikeluarkan untuk membeli RAM 8 GB ini lebih sedikit. Cuman 280 ribuan aja. Performa laptop jauh meningkat. Nah, sekarang kita masuk ke gaming ya. Karena pas memori RAM 4 GB waktu itu tuh nggak bisa dipakai main game ya. Paling point blank aja itu juga agak sedikit nge-lag. Tapi untuk Valorant nggak bisa. Nah, setelah di-upgrade memori RAM-nya ke 8 GB dengan speed 3200 MHz dari si tim grup Elite ini, ternyata ya bisa main Valorant ya teman-teman. Walaupun resolusinya 720 pixel ya, presetnya low, cuman ya jangan harapkan lancar-lancar banget gitu ya. Kadang juga di sini ada drop FPS-nya gitu. Hampir sama juga ketika RAM 16 GB ya, performanya ya mirip-mirip juga ya. Ada drop FPS-nya sekali, tapi tetap bisa dimainkan nih si Valorant-nya gitu ya. Pengujian ini tuh hanya untuk membuktikan peningkatan laptop ketika memori RAM-nya di-upgrade menjadi 8 GB dan menjadi 16 GB. Ya, ternyata performanya bisa meningkat jauh. Bukan berarti laptop ini menjadi laptop gaming ya setelah RAM-nya di-upgrade. Awas, jangan salah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana setelah tadi melihat performa si laptop 3 jutaan ini, si Advantibook series Transformer ya. Ketika memori RAM 4 GB aja, dia nggak bisa main Valorant teman-teman. Main point blank juga ya bisa-bisa aja, cuman ada nge-lag. Tapi ketika di-upgrade ke 8 GB, nah ini baru bisa main game si Valorant. Lumayan juga ya, ada peningkatan. Karena di sini saya memaksimalkan kecepatan dari support si prosesor N100 ini ya. Ketika saya lihat di web Intelnya udah support memori RAM kalau DDR4-nya di 3200 MHz. Kalau pakai motherboard DDR5 supportnya di 4800 MHz untuk speednya. Nah, di sini saya pakai tim Elite DDR4 yang speednya 3200 MHz. Jadi si prosesornya ini tuh punya kecepatan maksimal. Terus dia upgrade ke 16 GB. Menurut saya sih nggak terlalu berasa lah ya 8 GB ke 16 GB ya. Dipakai pengujian benchmark tadi memang angkanya sedikit naik ya ketika menggunakan memori RAM 16 GB. Tapi ketika dipakai main game, terus ketika browsing-browsing, nonton YouTube, buka tab yang banyak gitu ya, rasanya sih hampir mirip-mirip aja gitu ya. Karena kebutuhan multitasking, terus buka web banyak gitu ya, terus sambil ngetik-ngetik dengerin YouTube, si memori RAM 8 GB di sini tuh belum terpakai semuanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya laptop ya 3 jutaan seperti ini, minimal 8 GB ini udah lebih dari cukup ya untuk penggunaan ringan. Kalau kita upgrade ke 16 GB, jadi ya harganya sih ya lumayan juga ya, 16 GB apalagi DDR4, harga laptopnya jadi kerasa lebih mahal gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya laptop Kerehores seperti ini, minimal pakai SSD untuk storage-nya, karena untuk booting, copy paste ya, itu sangat cepat sekali ya dibandingkan menggunakan hard disk. Terus untuk memori RAM-nya minimal 8 GB. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan share kalau misalkan video ini berguna. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.